Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ada di Gubuk Bahagia Keluarga, disingkat GBK. Mau bahas apa ya? Kemarin bahas Nikita Mirzani 2 video ya. Kita harus ngikuti apa yang kita inginkan sendiri, nggak harus ngikuti pasar gitu loh. Yang nonton sedikit ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa melakukan satu proses-proses kreatif ya. Sekarang gini aja, Anies saja punya presiden 4, wakil presiden. Anies kan sekarang lagi viral tuh, diungkit-ungkit omongan dia zaman Pilpres periode kedua Pak Jokowi, bahwa dia waktu itu sebagai gubernur DKI nggak akan mencalonkan diri sebagai presiden. Itu aturannya gitu, perjanjian tertulis yang ditulis sama Fadlizon untuk supaya Prabowo bisa melaju melawan Jokowi. Jadi sejak awal Prabowo udah takut sama Anies ya. Pertama Anies diminta untuk jadi wakil presiden, tinggalin aja itu gubernur. Anies nggak mau, dia mau mengikuti janjinya menyelesaikan tugas sebagai gubernur ya DKI 5 tahun. Nggak seperti pendahulunya, baru 2,5 tahun loncat calonkan diri jadi wakil presiden. Kalau kredibilitas Anies dia jaga betul, dia ingin selesai janjinya sebagai gubernur 5 tahun. Nah kemarin alhamdulillah selesai itu Oktober 2022 kan. Jadi namanya bersih, nggak cacat kan, nggak ingkar janji gitu loh. Nah, sekarang diungkit-ungkit lagi. Padahal perjanjiannya itu dia nggak mau nyalonkan jadi presiden, konteksnya tahun 2019. Nah, sekarang 2024 nyalonin aja Anies kan. Tapi masih diganggu aja kan sama orang-orang, termasuk sama Prabowo ya, paling nggak videonya beredar itu omongan Anies yang dulu nggak akan calon jadi presiden kalau Prabowo maju. Itu kan dulu, sekarang maju aja. Terus biarkan Prabowo itu gabung sama Puan, jadi calon presidennya Prabowo gabung ke PDIP, Gerindra sama PDIP, menarik itu. Wakil presidennya Puan, menarik kan. Muhaimin gimana? Yang tadinya Muhaimin gabung aja ke Anies jadi wakil presiden. Nanti Anies wakil presidennya 4, mewakili ormas ormas NU, ormas terbesar, yaitu wakil presiden Anies Muhaimin Iskandar. Terus wakil presiden yang kedua mewakili perempuan, wakil presiden Anies Hovifah, itu wakil perempuan. Terus wakil presiden yang ketiga yang menjadi wakil presiden Anies itu adalah dari militer, AHY jadi wakil presiden Anies. Jadi yang keempat wakil presiden Anies adalah mewakili Islam Kota atau Muhammadiyah lah, AHY. Jadi wakil presiden Anies itu ada 4. 1 Muhaimin Iskandar, representasi dari Islam begitulah ya, bukan Islam Kota gitu istilahnya, apa sih kategorinya, pokoknya mewakili ormas NU yang besar. Kemudian mewakili Islam modern atau Islam Kota Aher itu wakil presiden yang kedua. Yang ketiga wakil presiden yang ketiga adalah AHY, mewakili dari komunitas militer, ya kan, itu kan kekuatan real semua itu. Dan yang keempat mewakili perempuan, ya kan, yaitu Hovifah. Itu semuanya harus diwakili. Ya nanti soal undang-undangnya dirubah lah, gampang itu. Orang undang-undang dasar aja diamandemen sampai berapa kali sehingga hilang sekarang undang-undang dasar 45 aslinya kan 80% udah hilang kata ahli hukum tata negara. Nah, sekarang itu saya mengusulkan ya, biarkan Prabowo itu gabung aja sama Gerindra PDIP, nanti bertarung sama Anies ya.
Anies tentu calonnya AHY aja dulu, nanti setelah selesai baru dirubah undang-undangnya, setelah jadi presiden dibikin wakil presidennya 4, ya kan? AHY, Aher, kemudian siapa lagi tadi? Hovifah Indar Parawangsa, terus Muhaimin Iskandar. Beres kan? Orang Barat aja udah membagi-bagi Indonesia itu menjadi 8. Sumatera milik Inggris, ya kan? Sulawesi, Kalimantan milik Cina, Papua milik apa itu? Milik siapa itu? Milik ini loh, milik Amerika. Kemudian Sulawesi Tengah milik Perancis dan lain-lain. Ada 8 negara yang mereka sudah melakukan imajinasi Indonesia akan dibagi-bagi menjadi 8. Nah, nggak ada cerita itu negara kesatuan RI itu. Mungkin negara apa nanti, protektorat atau apa ya, nggak tahu lah. Jadi kemudian yang kedua, Anies harus dipaksa untuk pakai GBHN. Jadi arahnya itu jelas, ganti presiden, arah pembangunan itu jelas, garis besar haluan negara kayak zaman Pak Harto. Nggak kayak Pak Jokowi kemarin, tahu-tahu tahun 2009 muncul ide pemilihan kota. Kita terkejut-kejut loh, dari mana itu? Orang dalam perdebatan waktu debat calon presiden nggak ada ide pemilihan kota yang didiskusikan menjadi tema kampanye, ya kan? Terus tahu-tahu kereta cepat. Ini kan semuanya jadi semau-maunya selera penguasa. Kalau nanti nggak ada GBHN, nanti juga begitu. Kalau nggak ada GBHN yang ditetapkan oleh MPR atau DPR atau siapa gitu, itu nanti Anies yang jadi presiden 2024 semau-maunya, pengen ini, pengen itu. Terus nanti pengganti Anies nanti cari yang antitesa Anies ya. Kayak sekarang Anies adalah antitesa dari Jokowi. Jadi ini percobaan-percobaan yang terlalu besar resikonya untuk manusia Indonesia yang jumlahnya 300 juta. Meskipun semester kedua tahun 2002 angka resminya penduduk kita adalah 273 juta. Udah, jadi 2 usulan saya, wakil presiden 4, yang kedua presiden mendatang selain wakil presidennya 4 mewakili kelompok-kelompok sosial terbesar di Indonesia adalah harus ditetapkan GBHN, semacam roadmap gitu untuk Indonesia ke depan, ya kan? Mungkin dirancang untuk 30 tahun ke depan misalnya gitu. Jadi bisa diselesaikan oleh presiden berikutnya ngikuti roadmap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.